Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Sabila Kurniasari dengan NIM 08051382429102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan alat survei dan pemetaan. Apa sih survei dan pemetaan itu? Jadi, survei dan pemetaan itu merupakan kegiatan penting untuk mendapatkan data spasial yang akurat. Data ini digunakan dalam banyak bidang, seperti perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, pertanian, kehutanan, hingga penelitian geografi dan geologi. Nah, dalam kegiatan survei dan pemetaan, kita membutuhkan berbagai macam alat, mulai dari yang sederhana hingga alat modern berbasis teknologi digital. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang alat yang paling sederhana dulu di pemetaan, yaitu kompas. Kompas adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Dalam pemetaan, kompas membantu menentukan orientasi peta maupun arah jalur pengukuran di lapangan. Nah, kompas ini juga ada 3 jenis, yaitu kompas lensa, kompas bidik, dan kompas orientasi. Yang pertama itu kompas lensa. Apa sih kompas lensa? Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Terus ada kompas bidik. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Nah, yang terakhir itu ada kompas orientaring. Kompas orientaring yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan memudahkan pembaca terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Baiklah, setelah itu kita masuk ke GPS. Apa sih itu GPS? Nah, GPS ini adalah alat yang berbasis satelit untuk menentukan posisi koordinat di permukaan bumi. Dengan GPS, kita bisa mendapatkan data lokasi dengan cepat dan relatif akurat. Nah, dari praktikum yang telah saya pelajari, saya hanya mengetahui 2 GPS. Yang pertama itu GPS TDC 600 dan GPS hand. Nah, GPS TDC 600 ini adalah perangkat GPS yang berbentuk seperti smartphone Android. Alat ini digunakan untuk pengumpulan data lapangan dengan tingkat akurasi tinggi, terutama di bidang survei, pemetaan, pertanian, kehutanan, serta konstruksi. Cara penggunaannya itu yang pertama, menyalakan perangkat, tekan tombol power seperti menyalakan smartphone. Yang kedua itu buka aplikasi survei, gunakan aplikasi Trimble Teraflex atau aplikasi lain yang mendukung. Yang kedua itu tentukan lokasi proyek. Buat proyek baru, masukkan informasi lokasi. Yang keempat itu ada mulai pengukuran. Arahkan ke titik yang akan diukur, pastikan sinyal satelit stabil. Setelah itu ada simpan data. Koordinat otomatis tersimpan dalam format digital. Yang terakhir itu ada transfer data. Nah, data bisa langsung dikirim ke komputer atau laptop melalui kabel USB, call, atau WiFi untuk diolah dengan software JIS. Yang kedua itu ada GPS hand. GPS hand ini adalah perangkat GPS sederhana berbentuk genggam seperti Garmin GPS Map atau Garmin eTrack. Alat ini sering dipakai untuk navigasi lapangan, pendataan lokasi, atau survei sederhana. Cara penggunaannya ini cukup banyak, ya, cukup sulit dibanding GPS TDC 600 tadi. Yang pertama itu hidupkan GPS, tekan tombol power, tunggu beberapa detik hingga alat menangkap sinyal satelit. Yang kedua itu tentukan mode peta, pilih tampilan peta atau peta dasar atau topografi. Terus setelah itu ada navigasi atau survei. Untuk menentukan posisi, lihat koordinat pada layar. Untuk menyimpan lokasi, pilih menu Mark Waypoint atau Save Location. Untuk melacak rute, gunakan fitur track atau jalur perjalanan terekam. Simpan data, waypoint atau track bisa disimpan dalam memori internal. Terus yang terakhir itu ada transfer data. Hubungkan GPS ke komputer dengan kabel USB lalu pindahkan data ke software pemetaan, misalnya Basecamp
ArcGIS atau QGIS. Nah, kesimpulannya, Trimble TDC 600 untuk survei profesional dengan akurasi tinggi berbasis Android mudah terintegrasi ke sistem GIS. Sedangkan GPS Hand cocok untuk navigasi sederhana dan survei lapangan dengan kebutuhan standar. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.